Hari ini gue mau ngebahas rumah Abah Jajang yang lagi viral di media sosial. Abah Jajang adalah orang yang beruntung ya, karena dia viral di media sosial. Kenapa? Karena rumahnya itu menjadi destinasi orang-orang untuk nginep atau tinggal di situ, bahkan sehari dua hari, atau hanya sekedar foto, atau mampir, atau bikin acara. Ada ibu-ibu senam pagi di situ, ada yang ngeliwat, ada yang camping. Kenapa tuh? Mungkin saya akan sedikit membahas dari segi sebagai praktisi pemasar properti. Nah, jadi rumah Abah Jajang ini berlokasinya di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda di Cianjur Selatan. Nah, rumah ini sebenarnya tidak begitu luas ya, rumahnya kurang lebih lah ukurannya sekitar mungkin lebar 6 kali 9. Tapi yang menjadi daya tarik rumah ini, view-nya sangat keren banget. Memang sih saya belum ke sana, saya kepoin beberapa TikTok, beberapa YouTube, itu view-nya waduh keren banget. Dia punya view itu ke Curug Citambur. Nah, Curug Citambur ini merupakan curug katanya tuh yang terindah, yang paling bagus di wilayah Cianjur. Pemandangannya itu pegunungan, hujan hijau royo-royo, ada sawah, kolam ikan. Memang sih kalau kita ke sana itu bisa bikin betah, bikin enak ya. Malah orang tuh sengaja nih, mungkin nih ini saya lagi syuting di bulan puasa ya. Mungkin di Lebaran ini itu orang ini jadi destinasi nih. Ya si Abah Jajang juga familiar, orangnya tuh seneng dikunjungi. Jadi orang happy aja datang ke sana, pada YouTuber lah, orang ngevlog lah datang ke sana. Ya, kenapa sih rumahnya Abah Jajang itu dikenal? Karena kalau di praktisi pemasar properti atau di industri properti, ada salah satu faktor yang menyebabkan rumah itu mempunyai value, mempunyai nilai, yaitu view atau pemandangan. Nah, pemandangan inilah yang menjadi daya tarik rumahnya Abah Jajang ini, karena view-nya itu ke curug, hijau royo-royo, tebing, itu keren habis. Gua aja lihatnya tuh pengen ke sana ya. Jadi salah satu faktor. Nah, justru dia bilang ada yang datang tuh bukan hanya dari Bandung atau dari Cianjur sendiri, bahkan dari luar kota, ada dari Jogja, dan katanya tuh ada turis asing dari Australia datang untuk melihat. Dan dengar-dengar itu rumah udah ditawar katanya. Ditawar itu sekitar 2,5 miliar. Dan Abah Jajang sendiri bilang tidak dijual karena dia pengen melestarikan keluarganya. Jangan sampai kalau dijual, beliau bilang ntar dia akan pindah, jadi istilahnya dinasti keluarganya hilang di situ. Keren juga sih memang buat Abah Jajang ya. Semoga rumah ini menjadi destinasi buat orang-orang yang sekarang tuh hausnya tuh liburannya tuh ke alam. Saya juga nih informasi juga buat Pemda Kabupaten Cianjur, atau akses jalannya diperbaiki. Jadi ini merupakan satu satu destinasi nih, bisa menimbulkan devisa atau value nih buat masyarakat sekitar situ. Nah, kalau kita bicara mengenai satu properti yang bisa meningkatkan nilai, itu yang tadi saya bilang itu yaitu pemandangan. Jadi properti itu harganya akan meningkat karena pemandangannya. Bisa itu pemandangannya itu ke laut, pemandangannya kayak tadi ke pegunungan. Nah, kalau Abah Jajang ini pemandangannya ke pegunungan plus air terjun Citambur yang sangat keren sekali. Ternyata selain pemandangan itu, harga properti itu dipengaruhi oleh lokasi. Nah, kalau kita bicara lokasi, memang lokasinya jauh ya di Cianjur. Katanya kalau masuk mobil agak susah harus pakai motor. Tapi orang tuh seneng ke sana. Ya, salah satunya itu lokasi. Jadi kalau orang beli properti, kenapa harga properti yang ada di desa dengan harga properti yang ada di kota, walaupun luasnya sama, tapi harganya itu berbeda. Karena kenapa ya? Tadi lokasi. Ini different nih, karena kalau Abah Jajang walaupun di desa, karena dia punya pemandangannya bagus. Kedua juga ukuran atau bentuk tanah. Ya ukuran tanah yang saya udah bahas bentuk tanah ya.
mungkin lebarnya harus persegi panjang, lebar 10, panjang 20, atau bentuk tanahnya itu yang ngantong, itu yang bagus. Atau ukuran tanahnya, yang ukuran tanahnya itu ya yang sekarang ya paling kecil aja sekarang yang 6 kali 15, 90 meter. Ya, itu mempengaruhi juga harga properti. Terus termasuk kondisi bangunan. Nah, kalau kita lihat Abah Jajang ini, kondisi bangunannya ini rumah panggung, rumah lama, rumah yang dindingnya itu bukan tembok, itu saya lihat bilik ya. Jadi kondisi bangunan juga mempengaruhi harga satu kawasan, satu properti. Dan ke selanjutnya fasilitas. Nah, ternyata kalau kita bicara fasilitas di rumah Abah Jajang itu fasilitasnya apa ya? Fasilitas yang paling utama itu ternyata Abah Jajang itu yang saya melihat tuh keramahan, welcome, familiar. Jadi orang tuh betah, nyaman. Ya tuh dia menyambut apa adanya. Itu membuat orang tuh senang ke sana untuk berkunjung lagi. Tapi kalau kita bicara fasilitas, mungkin kalau kita mau beli properti ya Anda harus tahu nih, adakah di situ rumah sakit, sekolahan, pasar, akses menuju tempat kerja, atau kulinernya, atau perdagangannya, itu mempengaruhi juga harga suatu kawasan properti. Dan lagi permintaan pasar, ada nggak permintaannya? Jika Anda beli mahal-mahal ternyata tidak ada permintaan, Anda jual lagi tuh capital gain atau kenaikan harganya juga agak susah. Selanjutnya mungkin peraturan pemerintah. Ini peraturan pemerintah juga mempengaruhi nih satu kawasan properti gitu loh. Nah, jadi buat pemerintah Cianjur sekali lagi, buat rumah Abah Jajang tolong diperhatikan, mungkin akses jalannya diperhatikan gitu kan, atau bikin sesuatu supaya destinasi ini menjadi terkenal ya. Ini saya tahu nih, pasti banyak investor yang ngincer, pasti banyak orang-orang yang akan beli di sekitar wilayah tersebut nih. Ini harga di kawasan Abah Jajang di desa Karangjaya, kecamatan Pasir Kuda ini karena terekspos sama media, harganya pasti akan naik. Orang berlomba-lomba nyari tanah di kawasan tersebut. Dan lagi mungkin yang tadi kita nggak tahu itu namanya Curug Citambur, gara-gara rumah ini viral, jadi Curug Citambur jadi destinasi juga buat orang-orang untuk berkunjung. Seperti apa sih Curug Citambur. So, buat Anda yang memang mau beli properti ya, bukan hanya pemandangan aja sekali lagi, tapi ada banyak faktor yang lain seperti lokasi, ukuran, kondisi bangunan, fasilitas, permintaan pasar, dan peraturan pemerintah setempat. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda. Jika Anda ada komen, silahkan komen, atau Anda ada hal yang lain, silahkan komen di bawah, atau pertanyaan saya silahkan komen ya. Sekarang rumah Anda menghadapnya kemana? Menghadap ke jalan kah? Menghadap ke pohon kah? Menghadap ke tembok kah? Silahkan komen di bawah. Terima kasih, salam sehat, salam properti.